batam atau bambu wulung yang biasa digunakan untuk membuat angklung atau calung. Di depannya lagi ini bambu petung yang biasa rebung tunas bedanya untuk dimasak. Di depan lagi yang diterboden itu adalah gerbang belakang atau tampak belakangnya dari Istana Bogor. Luasnya 28 hektar dan tahun didirikannya ini 1745. Ini kalau jalan kaki atau naik sepeda masih boleh, tembusnya ke tempat naik satu abad tadi. Istana Bogor di sana ya? Iya. Nah, kalau depan lagi ada komplek makam Belanda, 37 makam, 42 jenazah ahli botanikal dan juga pejabat Belanda yang wafat rata-rata karena wabah malaria. Dan untuk tubuh atau nisannya sendiri juga sebagai penanda, jadi makin tinggi nisannya itu makin tinggi jabatannya. Kenapa makamnya hanya 37 tapi jenazahnya ada 42? Karena satu makam itu ada isinya 2 sampai 3 orang. Depan lagi di sebelah kanan sini juga ada koleksinya bambu raksasa asalnya dari Burma, Myanmar. Tahun tanam bambunya ini 1928. Di depan lagi yang kecil-kecil ini koleksinya bambu lemang atau pembungkus lemang. Jadi untuk total luas kebun raya Bogor dengan Istana Bogor tadi, jika keduanya digabungkan itu 115 hektar, 87 hektar kebun raya Bogor dan 28 hektar Istana Bogor. Disebutnya Hotel Melchior karena dulunya ini adalah tempat tinggalnya Dr. Melchior Krupp, peneliti di laboratorium yang di depan itu. Tapi hotelnya semenjak pandemi tutup. Ini dulunya untuk penginapan atau tempat acara-acara boleh, tapi nanti akan direstorasi ulang dan akan disewakan lagi untuk umum. Depan lagi ini merupakan salah satu laboratorium tertua yang ada di Indonesia dan masih digunakan hingga saat ini. Namanya adalah Krupp Laboratorium. Tahun didirikannya dua bangunan ini sama tahun 1884. Sebelah kanan sini ada Olive Store, tempat menjual merchandise atau aksesoris dari kebun raya Bogor ini. Dan di depan nanti di sebelah kiri sini ada monumen warna putih. Ini namanya monumen Lady Raffles. Ini adalah monumen untuk mengenang istri dari Thomas Raffles yang meninggal karena wabah malaria tahun 1814. Tapi kalau makamnya nggak di sini, ada di Tanah Abang Jakarta. Kalau ini monumennya saja. Dan ini monumen tertua yang ada di kebun raya Bogor ini. Itu monumennya sudah ada sebelum kebun raya ini ada 1814. Jadi ribuan monumennya ya? Kebun rayanya 1817. Sebelah kanan sini ada pohon yang akarnya menjalar ke bawah. Ini namanya pohon kayu raja atau kompasia, asalnya dari Kalimantan. Dimana kalau di habitat aslinya tinggi pohon ini bisa mencapai 80 sampai 90 meter. Makanya dia disebut pohon kompas atau kompasia. Karena pucuk pohon ini bisa dilihat dari segala arah, jadi fungsinya seperti kompas penunjuk arah. Cuman kalau di sini tinggi pohonnya hanya sekitar 60 meter karena area di sini terbatas, jadi akarnya tidak bisa menjalar lebih jauh lagi untuk menopang beban pohon ini. Yang cukup tinggi ini ada pohon eukaliptus alba atau pohon minyak kayu putih. Ini diambil dari daunnya, kalau kehangatannya diambil dari kulit batangnya. Usianya 84 tahun umurnya. Eukaliptus alba dari Flores asalnya. Kalau sebelah kanan ini pandan duri atau pandan laut untuk anyaman pandan ini. Akarnya tinggi karena biasa ditanamnya itu di pesisir pantai atau di hutan mangrove untuk menahan abrasi. Kanan bawah sini ada taman akuatik atau tempat tinggalnya tanaman yang hidup di air. Contohnya ada pisang air, talas air, teratai, dan juga masih banyak koleksinya di belakang sana. Kalau untuk yang di depan lagi, di sebelah kanan dan kirinya ini koleksinya palem nih, family-nya palem.
Seperti ada salak di sebelah kanannya, nanti di depan juga ada kurma, sawit, sagu, itu masuk ke dalam family-nya Palem ini. Ini salaknya dan ada akses utama menuju taman akuatik tadi. Salak jenis apa itu daun? Jadi dia salak dari Kalimantan, yang biasa itu yang dimakan itu yang bawah, Oh itu bukan dimakan berarti nggak berbuah. enggak berbuah. Yang depan di sebelah kiri nih, pohon yang ditopang besi itu pohon kurmanya. Tapi kurmanya di sini nggak berbuah karena salah satu faktornya perbedaan iklim atau cuaca di sini. Jadi, ya karena hanya satu di sini tidak dikawinkan kurmanya. Ya kan perlu serbuk sari untuk kurma. Nah, di depan ini sebelah kanan koleksi sawit dan juga sagu. Ya sawitnya yang bagian luar, sagunya bagian dalam. Di sebelah kiri sini ada papan warna hijau di daerah tebing sana, itu tempat mekarnya bunga bangkai raksasa atau nama aslinya Amorpha titanum. Di mana bunga bangkai raksasa sendiri mekarnya tidak tentu, tapi untuk estimasi mekarnya 3 sampai 4 tahun sekali. Dan terakhir mekar di tebing sini tahun 2020 lalu waktu awal panen. Lokasinya di situ terus berarti ya? Ya di daerah situ ya. Depan lagi di sebelah kiri sini pohon yang memiliki akar seperti papan ini namanya pohon kenari babi, asalnya dari Maluku. Tahun tanamnya 1855. Kenapa disebut pohon kenari babi? Karena kalau di habitat aslinya sela-sela akarnya ini digunakan untuk tempat tinggal atau tempat berlindungnya babi hutan. Depan lagi di sebelah kanan sini ada jembatan gantung atau jembatan merah. Ini dulunya ikon Kebun Raya Bogor karena terkenal dengan mitosnya, tapi mitosnya ini cukup buruk. Dimana kalau ada sepasang kekasih menyeberangi jembatan tersebut katanya hubungannya akan putus setelahnya. Tapi kalau untuk saat ini sendiri jembatannya sendiri sudah ditutup karena sudah tua dan rapuh. Awas ya. Kelihatan dari jalan raya sana. Depan lagi sebelah kiri ini merupakan salah satu situs cagar budaya Komplek Makom Keramat. Tampaknya dari Ratu Galuh, Mangku Alam Prabu Siliwangi, Mbah Jemrah, Mbah Bawul, dan Solendang Galuh Pangkuan. Belum ada kebun raya Belanda ya? Iya, sebelum ada kebun raya dan Belanda itu sudah ada lebih dulu. Kalau yang tumbang tadi pohon apa mas? Yang gede tadi tumbang itu? Dia itu masih family-nya beringin dia. Pokoknya ke kanan sini beringin, ke kiri sini itu meranti. Meranti atau jati yang biasa digunakan untuk membuat mebel. Gitu. Nah, salah satu pohon ikoniknya pun pohon meranti. Di sebelah kiri ini dua pohon yang besar sebutannya pohon jodoh. Kenapa disebut pohon jodoh? Karena ini dua pohon yang berbeda jenis tapi bisa hidup berdampingan dari dulu hingga sekarang. Sebelah kirinya pohon meranti tembaga dari Sumatera, sebelah kanannya araratu dari Malaysia. Dengan tahun tanam kedua pohonnya 1866. Kalau diibaratkan sebelah kiri sebagai pria, sebelah kanan sebagai wanita. Dan yang dipercaya dengan mitosnya juga ada ini di pohon ini. Mitosnya itu kalau ada laki-laki dan perempuan foto atau kenalan di antara pohon itu secara tidak sengaja, katanya akan berjodoh mitos. Kebalikannya pohon jodoh. Kebalikan jembatan merah dan kebalikan. Mungkin dipancing iman mitos jadi berjodoh beneran. Jadinya ada yang berjaga. Tapi sebelum dulu di sini nggak tahu ya. Nggak ada di kebudayaan, ada di sana. Kalau berada di sini ya. Ada tuh di sini yang ada di kebudayaan. Sama kayu kaki. Tunggu ya. Sana Bali. Ini jembatannya namanya jembatan Surya Lembayu. Karena dari atas jembatan ini akan terlihat jelas sungai Ciliwung di bawah ini. Nah, yang awalnya dari puncak dan akan berakhir atau bermula di Jakarta. Sungai Ciliwung.
menggelantung bentuknya seperti asam, namanya sosis Afrika. Jadi buah sosis Afrika ini kalau dia habitat aslinya makanan hewan ya seperti gajah, jerapah, makan buah ini. Tapi keunikannya juga untuk hewan sendiri pun mau makan buahnya ketika masih di pohonnya. Dikarenakan kalau buahnya itu sudah jatuh dan dibiarkan selama 12 jam, buahnya akan terkontaminasi kurang lebih 70% alkohol. Ya, jadi bisa mabuk hewan sendiri. Juga ada koleksinya kopi yang di pot kotak-kotak ini. Di belakangnya lagi koleksinya tumbuhan obat-obatan, atau bisa disebut juga apotik hidup. Sebelah kirinya juga ada koleksinya pohon kakao atau pohon coklat. Depan juga ada pohon jeruk hutan. Jeruk hutan. Sebelah kiri ini koleksinya jeruk hutan. Jeruknya jatuhan di bawah tuh berwarna hijau, bentuknya lonjong. Oh, bisa dimakan itu. Tidak bisa dikonsumsi. Biasa digunakannya itu untuk aromaterapi kalau tidak pengharum ruangan jeruknya. Jadi yang diambil wangi-wanginya saja. Nah, depan ini kawasan koleksinya anggrek. Di depan sana ada 2 rumah kaca atau rumah anggrek yang barunya. Di pintu 1 Bapak. Ya, masih jauh. Kalau dari sini kurang lebih 1 kilo Bapak. Kalau yang sebelah kanan kiri ini tempat pembibitannya. Di depan lagi ada laboratorium kultur jaringannya. Yang ini semua belum Nggak bisa boleh dikunjungi PKL di untuk umum. Bogor. Yang depan ini yang belum bisa dikunjungi untuk umum. Dia anggrek atau rumah. Oh yang depan yang tadi yang baru belum? Yang rumah kaca belum, itu masih dalam tahap pengumpulan koleksinya. Dia baru jadi tahun 2022 kemarin. Masuknya lah sini di anggrek, cuman dia sini kalau ya? Senin Selasa itu tutup, bukannya Rabu sampai Minggu ini. Selain Tanpa anggrek tiket kayaknya. masuknya. Jadi mau beli tiket, mau beli anggreknya juga bisa di dalam sini. Oh oke. Bayar lagi atau gratis? Kalau masuknya gratis, kalau mau bawa anggreknya baru bayar. Jalan. Nah kalau mau ke daerah sini masuknya lewat pintu 3 nih sebelah Ini sini. Siloam ya. Lagi 3 ya, iya. Tadi itu. Ya, tadinya Kalau selesai. ditutup berarti itu penuh di dalam parkirannya. Sebelum Oh, ini bisa ditutup. parkir mobil ke dalam. Bisa parkir mobil di dalam sini. Apa yang ngurus? Apa? Nggak khusus pengurus kebun raya aja ini. Enggak, dia kalau masuknya weekend lewat sini tuh harus beli voucher restonya. Bundling jadi tiketnya. Kecuali kalau hari biasa itu tanpa bundling voucher resto. Bisa parkir di dalam sini, tapi untuk keliling tetap tidak bisa. Oh, betul kan? Mengganggu ini ya, lalu lintas. Tatat. Iya betul ke sana. Betul kesana. Betul. Tatat. Oh ini Ini jalan, bunga dan taman utamanya itu saling berhubungan. Nama taman utamanya Taman Damar ya? Astrid. Ya, kanan kirinya Damar ini. Taman Astrid itu diambil dari nama Ratu Belgia, yaitu Ratu Astrid yang kerap berkunjung ke kebun raya Bogor untuk honeymoon dulunya. Dan 2 jalan ini pun sama, Jalan Astrid namanya. Kalau bunganya ini bunga hadiah dari kebun raya Bogor untuk Ratu Astrid tadi yang melambangkan 3 warna. Warna merah pada bunganya, warna hitam pada daun dan tangkainya, lalu warna kuning lagi pada bunganya. Merah, hitam, dan kuning itu melambangkan benderanya Belgia. Nama bunganya bunga pana atau biasa disebut bunga tasbih. Nah, ini taman utamanya dan restorannya yang di atas. Nah, jadi turun di sini. Di sini ya? Boleh. Taman Astrid ya? Iya. ikut pintu. Oke, dilihat lagi ya barang-barangnya. Iya. Tinggal. Terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti tiketnya di online nah. Yang mana? Yang Mau pindah nembus ke dulu? resto. Enggak. Boleh, silakan. Enggak.